Nama saya Hendra, lahir dan besar di Kalimantan Tengah. Saya bukan orang yang asing dengan hutan. Sejak kecil saya sudah terbiasa melihat pohon-pohon besar berdiri rapat di mana-mana. Bagi saya, hutan di sini bukan sekedar kumpulan pohon. Ini bagian dari hidup orang-orang yang tinggal di tanah ini. Waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengembangan lahan. Perusahaan ini punya banyak proyek, dan salah satunya ada di Kalimantan. Tugas saya sederhana, ikut tim lapangan, bantu pemetaan, catat kondisi medan. Tidak ada yang rumit, setidaknya di atas kertas. Tapi ada satu hal yang selalu saya perhatikan sejak bergabung di perusahaan ini. Banyak proyek di Kalimantan yang gagal. Bukan gagal karena dana habis atau izin dicabut, tapi gagal karena tim lapangannya mundur di tengah jalan. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang medannya terlalu berat, ada yang bilang peralatan rusak, ada juga yang tidak memberikan alasan sama sekali, hanya mengundurkan diri dan tidak pernah kembali ke kantor. Saya tidak pernah tanya lebih jauh, tapi dalam hati saya punya dugaan sendiri. Senin pagi saya dipanggil ke ruangan Pak Syahril, atasan langsung saya. Di dalam ruangan itu sudah ada 3 orang lain yang saya kenal, Rino, Agung, dan Niko. Rino itu orangnya cepat bicara, cepat ambil keputusan, kadang terlalu cepat sampai lupa dipikir dulu. Dia bukan orang Kalimantan, asalnya dari Sulawesi, dan baru setahun bergabung di perusahaan ini. Agung berbeda, dia pendiam tapi kalau bicara selalu tepat sasaran. Dia yang biasanya pegang data dan laporan di lapangan. Niko adalah yang paling ramai, selalu ada saja yang dia jadikan bahan candaan, termasuk hal-hal yang menurut saya tidak perlu ditertawakan. Pak Syahril membuka peta di atas meja dan langsung ke intinya. Kalian berempat saya tugaskan untuk pemetaan dasar di titik ini. Katanya menunjuk satu area di dalam hutan. Target kita 3 hari. Catat kondisi tanah, vegetasi, dan akses jalan potensial. Tidak perlu survei teknis lengkap, cukup data awal. Rino langsung bertanya soal jalur masuk. Agung mencatat koordinat. Niko bertanya apakah ada sinyal di lokasi itu. Pak Syahril menggeleng. Bawa HT, kalau ada yang mendesak, hubungi lewat frekuensi yang sudah saya kasih. Saya melihat titik di peta itu letaknya cukup jauh masuk ke dalam. Tidak ada jalan besar yang melewatinya, artinya kami harus jalan kaki dari kampung terdekat. Kami berangkat dari kota sekitar jam 9 pagi menggunakan mobil perusahaan. Perjalanan ke kampung terdekat memakan waktu hampir 3 jam. 1 jam pertama masih aman. Jalan aspal, ada warung di pinggir jalan, sinyal telepon masih ada. Tapi setelah melewati satu jembatan kayu tua yang lebarnya pas untuk 1 mobil, situasinya berubah. Jalan mulai menyempit. Pohon-pohon di kanan kiri semakin rapat dan semakin tinggi. Cahaya matahari yang masuk ke dalam mobil mulai berkurang karena terhalang rimbunnya daun di atas. Niko yang tadinya ribut bercerita mulai diam. Agung melihat keluar jendela dengan ekspresi yang sulit saya baca. Rino tetap santai, tapi saya lihat tangannya menggenggam setir lebih erat dari sebelumnya. Saya sendiri hanya menatap jalan di depan. Saya tahu hutan ini, saya tahu betapa dalamnya ia menyimpan sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Dan kami baru saja mulai masuk. Kampung itu tidak besar, hanya beberapa rumah yang berdiri di sepanjang jalan tanah, 1 musola kecil di ujung, dan sebuah warung yang merangkap jadi tempat duduk-duduk warga. Rino memarkirkan mobil di depan rumah kepala kampung yang sudah dihubungi perusahaan sebelumnya. Kami dijadwalkan menginap 1 malam di sini sebelum masuk ke dalam hutan keesokan paginya. Kepala kampung, seorang pria parubaya bernama Pak Darman, menyambut kami dengan ramah. Dia menyiapkan 2 kamar untuk kami, dan istrinya langsung ke dapur menyiapkan makan malam. Malam itu kami makan bersama di ruang depan, nasi putih, ikan asin, sayur singkong, dan sambal terasi. Sederhana, tapi habis semua. Di tengah makan pintu depan diketuk. Pak Darman bangkit dan membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria tua. Badannya tidak tinggi, sedikit bungkuk, rambutnya putih semua. Dia memakai baju kemeja lusuh warna coklat dan sarung tidak membawa apa-apa. Pak Rawi, kata Pak Darman mempersilahkan masuk. Pria tua itu, Pak Rawi, masuk dan duduk di kursi kayu dekat pintu. Pak Darman memperkenalkan dia sebagai sesepuh kampung. Kami mengangguk sopan. Niko sempat berbisik ke Agung, tapi saya tidak dengar isinya. Pak Rawi tidak langsung bicara.
Dia duduk tenang, tangannya menaruh kedua telapak tangan di atas lutut. Matanya melihat kami satu persatu. Pelan, bukan tatapan yang menghakimi, tapi cukup untuk membuat saya merasa seperti sedang diperiksa. Lalu matanya berhenti di saya. "Kalian mau masuk ke dalam hutan itu?" Tanyanya, suaranya rendah dan datar. "Iya Pak, untuk pemetaan." Dia mengangguk pelan. "Hutan itu punya penjaganya sendiri. Sudah lama. Siapa yang masuk dengan niat merusak tidak akan keluar dengan selamat." Ruangan jadi sepi sebentar. Saya mengangguk. Saya tidak tahu harus bilang apa, tapi saya tidak mau meremehkan perkataannya. Saya orang sini. Saya tahu cerita-cerita seperti ini bukan sekedar dongeng. Tapi Rino langsung menyengir. "Kami cuma pemetaan Pak, tidak ada yang kami rusak." Pak Rawi tidak menjawab Rino, matanya tetap ke saya. "Ingat yang saya bilang," katanya lalu berdiri dan pamit pulang. Setelah Pak Rawi keluar, Niko langsung tertawa kecil. "Itu pasti sudah sering dia lakukan. Setiap ada orang luar masuk, dia keluar bilang begitu biar proyeknya batal." Aku ikut senyum. Mungkin memang begitu strateginya. Saya tidak ikut tertawa, saya hanya mengambil gelas dan minum air putih. Malam itu saya berbaring di kasur tipis di dalam kamar. Rino sudah mendengkur di sebelah kiri, Agung dan Niko di kamar sebelah. Saya menutup mata tetapi tidur tidak tenang. Tidak ada yang mengganggu secara nyata, tidak ada suara aneh, tidak ada yang terjadi. Saya hanya tidak bisa tenang. Pikiran saya tidak mau diam, tapi saya sendiri tidak tahu sedang memikirkan apa. Saya membalikkan badan, menatap langit-langit kamar. Besok pagi, kami masuk ke dalam hutan itu. Pagi itu saya bangun sebelum yang lain. Duduk sebentar di teras, minum teh yang sediakan istri Pak Darman, lalu mulai memeriksa perlengkapan. Kami membawa 2 tas besar berisi tenda, sleeping bag, dan logistik untuk 3 hari. 1 tas lagi khusus alat survei, kompas, meteran panjang, kamera, buku catatan lapangan, dan HT. Rino menambahkan 1 senapan angin miliknya sendiri, katanya untuk berjaga kalau ketemu babi hutan atau ular besar. Jam 7 kurang kami sudah berdiri di ujung jalan tanah kampung. Di depan kami, hutan itu mulai. Pak Darman melepas kami di sana. Tidak banyak yang dia katakan, hanya mengingatkan agar kami tidak memisahkan diri terlalu jauh satu sama lain di dalam. 5 km di dalam hutan bukan jarak yang pendek. Apalagi tidak ada jalur setapak yang jelas. Kami berjalan bergantian membuka jalan menggunakan parang. Tanah di bawah kaki kami lembab dan sedikit licin. Akar-akar pohon besar menyembul ke permukaan, menjadi rintangan kecil yang terus kami lewati. Pohon-pohonnya tinggi, beberapa di antaranya perlu 3 orang melingkarkan tangan untuk memeluk batangnya. Di atas, ranting dan daun saling bertautan rapat sehingga cahaya matahari hanya masuk dalam bentuk garis-garis tipis yang menerobos sela dedaunan. Suaranya ramai, burung-burung berbunyi dari berbagai arah, serangga berdengung pelan, dan sesekali terdengar suara dahan patah di kejauhan. Mungkin monyet, mungkin tupai besar. Hutan ini hidup, itu yang saya rasakan. Niko berjalan sambil sesekali mengeluh soal tanah yang licin. Agung fokus memeriksa kompas setiap beberapa ratus meter. Rino berjalan paling depan, parang di tangan, seperti sedang menikmati ini. Sekitar 2 jam berjalan, kami berhenti sebentar untuk minum dan istirahat. Saya duduk di atas akar pohon besar, membuka botol air minum, dan saat itu saya sadar hutan tiba-tiba diam. Semua suara berhenti, burung tidak berbunyi, serangga tidak berdengung, tidak ada suara apapun kecuali nafas kami berempat. Niko langsung nyeletuk. "Wah, hutannya ikut istirahat juga." Rino tertawa pendek, Agung mengangkat bahu. Saya tidak tertawa, saya diam dan mendengarkan. Diam seperti itu tidak wajar. Hutan yang sebelumnya ramai tidak mungkin tiba-tiba berhenti tanpa sebab. Tapi setelah sekitar 3 menit, suara-suara itu kembali. Pelan, lalu ramai lagi seperti sebelumnya. Saya simpan perasaan itu dalam hati dan tidak bilang apa-apa. Kami lanjut berjalan. Lokasi target kami sebuah area terbuka yang cukup luas di antara pepohonan. Tanah di sini lebih rata dan ada satu aliran kecil yang mengalir tidak jauh dari sana, sumber air yang berguna. Kami mendirikan 2 tenda, membagi tugas, lalu mulai survei ringan sebelum cahaya berkurang. Agung mencatat koordinat dan kondisi tanah. Rino mengukur jarak antar titik. Niko mengambil foto. Saya mencatat vegetasi dan kondisi sekitar.
Sore menjelang pekerjaan kami cukup untuk hari pertama. Saya mengumpulkan ranting kering dan membuat api unggun di tepi area tenda. Rino mengeluarkan kompor kecil dan 2 bungkus mie instan. Kami duduk melingkar. Niko mulai bercerita tentang pengalaman kerjanya di Sulawesi dulu. Agung menimpali sesekali. Rino makan duluan sebelum masakannya matang sempurna. Suasananya santai. Api unggun menyala stabil, asapnya naik lurus ke atas. Saya makan pelan, mendengarkan obrolan mereka dan sesekali menatap ke arah pohon-pohon di luar jangkauan cahaya api. Gelap di sana sudah penuh. Obrolan kami mulai mereda setelah jam 9 malam. Niko duluan masuk tenda. Agung menyusul tidak lama setelah itu. Tinggal saya dan Rino yang masih duduk di luar menjaga api unggun tetap menyala. Rino tidak banyak bicara malam itu. Dia hanya duduk sesekali melempar ranting kecil ke dalam api. Matanya melihat ke arah nyala yang bergoyang. Saya duduk di sebelahnya minum air putih dari botol dan membiarkan suasana itu berjalan sendiri. Jam menunjukkan hampir setengah 11. Saya sedang mempertimbangkan untuk masuk tenda ketika suara itu muncul. Dari arah semak di sisi kanan tenda, suara seperti sesuatu yang besar bergerak dengan cepat lalu berhenti mendadak. Bukan suara hewan kecil, bukan dahan yang jatuh. Suaranya berat dan ada jeda yang tidak wajar. Seperti sesuatu yang sengaja berhenti. Rino langsung berdiri dan mengambil senapan yang bersandar di tiang tenda. Saya berdiri juga. Dalam beberapa detik Agung dan Niko sudah keluar dari tenda. Entah mereka belum tidur atau terbangun karena suara itu. Kami berempat berdiri sejajar, masing-masing memegang senter. 4 sorot cahaya kami arahkan ke sumber suara tadi. Di tepi jangkauan cahaya senter, ada 2 sosok berdiri. Seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdiri berdampingan, diam. Pakaian mereka tidak jelas, warnanya gelap dan tidak terlihat rapi. Tapi bukan compang-camping juga. Wajah mereka tidak bisa saya baca dari jarak jauh. Mereka hanya berdiri dan tidak bergerak sama sekali. Saya maju setengah langkah. "Kalian sedang apa di sini?" tanya saya. Suara saya keluar lebih pelan dari yang saya inginkan. Tidak ada jawaban. Kedua sosok itu tidak bergerak, tidak merespon. Saya coba sekali lagi. Kalian dengar tidak? Kalian dari mana?" Tetap diam. Rino dan Agung melangkah maju. Jarak mereka, kedua sosok itu, tinggal sekitar 4 atau 5 meter. Dan kemudian sesuatu terjadi yang sampai sekarang sulit saya jelaskan dengan kata-kata yang cukup. Kedua sosok itu secara bersamaan mengangkat kedua tangan mereka ke arah kepala masing-masing. Gerakan itu pelan, tapi pasti. Jari-jari mereka mencengkram kepala mereka sendiri dari 2 sisi, seperti orang yang memegang bola. Lalu mereka menarik ke atas. Kepala keduanya terlepas dari tubuh. Bukan seperti di film. Tidak ada ledakan atau efek dramatis. Hanya suara basa yang singkat, lalu kepala itu terangkat ke atas bersama beberapa bagian dalam yang ikut terseret, menjuntai panjang dari bawah kepala yang sudah terpisah dari leher. Tubuh mereka tetap berdiri selama 2 atau 3 detik sebelum roboh ke tanah. Rino mundur 2 langkah, Agung berhenti di tempat. Niko tidak mengeluarkan suara. Saya ingin berteriak, saya ingin lari, tapi kaki saya tidak bisa digerakkan. Benar-benar tidak bisa. Bukan karena saya menahan diri, tapi karena kaki saya tidak merespon apapun yang otak saya perintahkan. Saya berdiri seperti batang pohon, dengan senter masih terarah ke depan. Hal yang sama terjadi pada Rino, Agung, dan Niko. Kami berempat berdiri diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Senter di tangan yang masih menyala, cahayanya jatuh tepat ke arah 2 tubuh yang tergeletak di tanah, dan kepala yang masih terangkat di udara. Perlahan turun, lalu jatuh tidak jauh dari tubuhnya masing-masing. Otak saya masih bekerja. Saya sadar, saya melihat, saya merasakan jantung saya berdegup sangat keras, tapi tubuh saya tidak mau bergerak. Dan malam di sekitar kami tetap diam. Belum sempat saya memproses apa yang baru saja saya lihat, suara tawa meledak dari segala penjuru hutan. Bukan tawa manusia biasa, terlalu keras, terlalu banyak sumber, dan tidak ada jeda nafas di antaranya. Suara itu datang dari kiri, kanan, depan, belakang. Semuanya sekaligus seperti ratusan mulut tertawa pada saat yang sama di antara pepohonan. Lalu daun-daun di atas kepala kami mulai bergerak. Ranting-ranting ikut berguncang keras, tapi udara di sekitar kami diam. Tidak ada angin sama sekali yang menyentuh kulit saya. Saya masih tidak bisa menggerakkan kaki. Senter di tangan saya masih menyala,
tapi tangan saya gemetar. Lalu dari sisi kiri saya ada sesuatu yang bergerak. Saya memiringkan kepala, sebuah sosok wanita melayang sekitar 1 meter di atas tanah, bergerak pelan ke arah kami. Dia mengenakan gaun merah panjang yang menjuntai ke bawah. Rambutnya panjang lurus dan terurai, menutupi sebagian wajahnya. Gerakannya tidak tergesa. Dia datang pelan seperti tidak perlu terburu-buru. Saya arahkan senter ke wajahnya. Rambutnya tersibak sedikit karena cahaya senter yang langsung mengenainya. Kulitnya pucat keabuan, bukan seperti kulit orang sakit, tapi seperti kulit yang sudah tidak ada darahnya sama sekali. Lalu mulutnya terbuka. Giginya panjang dan tidak beraturan, runcing, bertumpuk tidak rapi, seperti gigi gergaji besi yang dipasang di dalam mulut manusia. Tidak ada bibir yang menutupinya dengan sempurna. Saya tidak bisa berteriak, suara saya tidak keluar. Wanita itu berhenti melayang sekitar 3 meter dari tempat saya berdiri. Dia tidak menyerang, hanya berdiri di udara dan melihat ke arah kami. Dan dari balik pohon-pohon di sekitar tenda, sosok-sosok lain mulai keluar. Mereka berbeda-beda bentuknya. Ada yang berjalan dengan postur yang tidak wajar, punggungnya melengkung ke belakang, kepalanya menghadap ke atas. Ada yang ukuran tubuhnya terlalu besar untuk proporsi manusia normal, dengan lengan yang terlalu panjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Jumlahnya terus bertambah. Saya tidak sempat menghitung, tapi mereka bergerak mengelilingi area tenda kami pelan-pelan. Tidak ada yang langsung mendekat kami. Mereka hanya berputar seperti sedang mengamati. 10 menit terasa seperti 1 jam. Saya berdiri diam, mata saya bergerak mengikuti setiap sosok yang melintas. Jantung saya berdetak sangat cepat. Rino yang biasanya paling berani berdiri dengan senapan masih di tangan, tapi saya bisa lihat bahunya naik turun tidak teratur. Kemudian ada sesuatu yang menyentuh pundak saya dari belakang. Tubuh saya langsung bisa bergerak. Sebelum saya sempat bereaksi, tangan itu langsung membekap mulut saya dari belakang. Kuat, tapi tidak menyakiti. Suara bisikan masuk ke telinga saya. "Jangan berisik." Saya menoleh sejauh yang saya bisa. Pak Rawi, tetua kampung itu berdiri tepat di belakang saya bersama 4 warga kampung lain yang saya tidak kenal. Wajahnya tenang, bukan tenang karena tidak takut, tapi tenang seperti orang yang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia melepas kebekapannya dari mulut saya, lalu bergerak ke arah Rino. 1 tepukan di pundak, Rino langsung bisa bergerak. Dan salah satu warga langsung membekap mulutnya. Pak Rawi lanjut ke Agung lalu ke Niko. Prosesnya sama persis. Setelah keempat kami bisa bergerak, Pak Rawi berdiri di depan kami. Tanpa suara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah luar hutan. Lalu dia mulai berjalan. Kami mengikutinya tanpa perlu diberitahu 2 kali. Kami berjalan keluar hutan tanpa bersuara. Pak Rawi di depan, 4 warga kampung mengapit kami di kanan dan kiri. Tidak ada yang menyalakan senter terlalu terang. Pak Rawi hanya menggunakan 1 lampu kecil yang cukup untuk menerangi langkah kakinya. Kami mengikuti. Saya tidak tahu berapa lama kami berjalan, pikiran saya tidak bekerja dengan normal. Kaki saya melangkah, mata saya melihat ke depan, tapi kepala saya masih terjebak di tempat tenda itu berdiri. Tidak ada yang bicara sampai cahaya lampu kampung terlihat di antara pepohonan. Di kampung, Pak Rawi mengajak kami duduk di halaman belakang rumahnya. Di sana sudah ada api unggun kecil yang menyala, seperti memang sudah disiapkan sebelumnya. Kami duduk melingkar, tidak ada yang bertanya apa-apa. Rino duduk dengan kepala tertunduk, Niko tidak bercanda, Agung memeluk lututnya sendiri. Pak Rawi membuka sebuah kantong kain kecil, dia mengeluarkan beberapa bahan. Saya tidak tahu namanya, ada yang berbentuk seperti daun kering yang sudah digulung. Ada semacam biji-bijian kecil berwarna gelap, dan 1 batang kayu kecil yang ujungnya sudah menghitam. Dia membakar semuanya di atas api unggun. Asapnya naik tipis, baunya seperti campuran kayu dan sesuatu yang lebih tajam. Bukan tidak sedap, tapi kuat. Satu persatu Pak Rawi menghampiri kami. Dia mengambil sedikit abu dari pembakaran itu menggunakan jari telunjuknya, lalu mengusapkannya ke kening kami dan kedua telapak tangan kami. Dia tidak mengucapkan mantra keras-keras, hanya bibirnya yang bergerak pelan seperti orang yang sedang berdoa dalam hati. Saat giliran saya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, bukan efek dramatis. Hanya rasa gemetar di tangan saya yang pelan-pelan berkurang. Dada yang tadinya terasa sesak mulai bisa bernapas lebih lega. Setelah selesai, Pak Rawi duduk kembali. "Kalian tidak boleh kembali ke sana. Istirahat malam ini, besok pulang."
Tidak ada yang membantah, tidak ada yang bertanya lebih jauh. Pagi harinya kami berangkat ke kota, perjalanan 3 jam itu terasa sangat sunyi. Tidak ada obrolan, tidak ada musik dari radio mobil. Masing-masing menatap keluar jendela dengan pikirannya sendiri. Sampai di kantor kami langsung menemui Pak Syahril. Saya yang bicara, saya ceritakan semuanya dari awal, 2 sosok di tepi hutan, kejadian kepala yang terlepas, makhluk-makhluk yang mengelilingi tenda, sampai Pak Rawi yang menyelamatkan kami. Saya bicara dengan tenang, runtut, dan tidak melebih-lebihkan. Pak Syahril mendengarkan, tapi ekspresinya dari awal sampai akhir tidak berubah. Setelah saya selesai, dia meletakkan ballpointnya di atas meja. "Kalian serius?" "Serius, Pak." Dia bersandar di kursinya. "Kalian berempat masuk hutan. Belum 1 malam langsung balik. Tidak ada data, tidak ada hasil survei, dan alasannya ini." Dia mengetuk meja pelan. Saya kecewa. Rino mencoba angkat bicara, tapi Pak Syahril memotong. "Jabatan kalian semua saya turunkan 1 tingkat. Efektif minggu depan." Ruangan itu diam. Pak Syahril lalu berdiri dan merapikan jasnya. "Saya yang akan masuk ke sana bersama orang-orang yang bisa diandalkan." Dia menutup map di mejanya. Rapat selesai. Saya keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Bukan karena jabatan yang turun, tapi karena saya sudah ceritakan semuanya dan tidak ada satupun kata yang dipercaya. Pak Syahril berangkat 2 hari setelah pertemuan itu. Dia membawa 5 orang, semuanya dari divisi lain, tidak satupun dari tim kami. Saya dengar dari rekan di kantor bahwa dia bahkan membawa peralatan lebih lengkap dari yang biasa dibawa tim lapangan, seperti ingin membuktikan sesuatu. Kami berempat menjalani hari-hari berikutnya seperti biasa, masuk kantor, mengerjakan tugas yang tersisa, terus pulang. Jabatan kami memang sudah turun, tapi pekerjaan tetap harus berjalan. Minggu pertama berlalu, tidak ada kabar dari rombongan Pak Syahril. Itu masih wajar, sinyal di dalam hutan memang tidak ada. Tapi saat minggu kedua hampir habis dan tetap tidak ada laporan masuk, suasana di kantor mulai berubah. Orang-orang mulai berbisik, beberapa mencoba menghubungi frekuensi HT yang seharusnya mereka pakai. Tidak ada respon. 2 minggu penuh, 6 orang tidak ada kabar sama sekali. Direktur utama Pak Ferdiansyah memanggil kami berempat ke ruangannya. Dia tidak banyak basa-basi. "Kalian yang terakhir masuk ke area itu dan keluar selamat. Saya minta kalian pimpin tim pencarian. Saya sudah koordinasi dengan polisi setempat. Mereka ikut. Warga kampung juga sudah dihubungi." Saya bertanya apakah tetua kampung ikut. Pak Ferdiansyah mengangguk. "Pak Rawi bersedia ikut." Kami berangkat keesokan paginya. Tim pencarian terdiri dari kami berempat, 4 anggota polisi dan 6 warga kampung termasuk Pak Rawi. Saya melihat Pak Rawi saat dia tiba di titik kumpul. Dia membawa kantong kain yang sama seperti malam ritual itu. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi ada sesuatu di ekspresinya yang membuat saya tidak nyaman. Bukan kaget, bukan khawatir. Lebih seperti seseorang yang sudah menduga ini akan terjadi dan sekarang hanya tinggal memastikannya. Saya tidak bertanya apa-apa. Kami masuk ke dalam hutan. Rute yang kami tempuh sama dengan 2 minggu lalu. 5 km ke dalam, kali ini tidak ada obrolan ringan. Semua orang berjalan dengan serius. Para polisi memegang senjata mereka. Warga kampung membawa parang dan beberapa membawa kantong berisi bahan-bahan yang saya tidak tahu namanya. Sore hari kami tiba di lokasi. Tenda-tenda Pak Syahril dan timnya sudah roboh. Tiangnya patah, kain tendanya sobek dan berserakan di tanah. Perlengkapan survei mereka berceceran di sekitar area. Buku catatan, kamera, kompas, semuanya tidak tertata. Salah satu anggota polisi menemukan jejak pertama sekitar 20 meter dari sisa tenda. Kami ikut ke sana. 6 tubuh tergeletak di tanah dengan jarak yang tidak terlalu jauh satu sama lain. Posisi mereka tidak beraturan, ada yang terlentang, ada yang miring, 1 orang hampir tertelungkup. Perut masing-masing terbelah terbuka. Beberapa organ di dalamnya sudah tidak utuh dan sebagian tidak ada di tempatnya. Tidak ada tanda-tanda mereka sempat berlari atau melawan. Tidak ada yang memegang senjata, tangan mereka tidak dalam posisi bertahan. Semuanya tergeletak seperti orang yang jatuh di tempat berdirinya. 2 anggota polisi langsung membalikan badan dan muntah. 1 warga kampung duduk di tanah dan menutup wajahnya. Niko berjalan menjauh beberapa langkah, baunya naik turun. Agung berdiri dengan tangan menutupi mulut dan hidungnya.
Rino menatap ke bawah, tidak bergerak. Saya berdiri di tempat saya. Mata saya melihat satu persatu tubuh yang tergeletak di hadapan saya. Otak saya mencatat semuanya, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut saya. Parawi berdiri di sebelah saya, dia tidak berkomentar, hanya menatap ke depan dengan ekspresi yang dari tadi tidak berubah. Kami mengangkut semua jenazah keluar hutan sebelum matahari turun sepenuhnya. Prosesnya tidak mudah. Para polisi yang mengurus pembungkusan jenazah bekerja dengan wajah tegang. Beberapa warga kampung membantu mengangkut dengan tandu darurat dari kayu dan kain. Tidak ada yang banyak bicara sepanjang perjalanan keluar. Suara yang terdengar hanya langkah kaki dan nafas orang-orang yang kelelahan. Sesampainya di kampung, jenazah disimpan sementara di sebuah ruangan besar milik Pak Darman. Polisi menghubungi kantor mereka di kota untuk mengurus pengangkutan esok hari. Malam itu tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh dengan kondisi seperti ini. Setelah semua urusan jenazah selesai diatur, Parawi duduk di teras rumahnya. Saya, Rino, Agung, dan Niko duduk di depannya. Tidak ada yang menyuruh kami ke sana. Kami memang ingin ke sana. Parawi mulai bicara tanpa perlu diminta. Hutan itu sudah ada penjaganya jauh sebelum kampung ini berdiri. Bukan satu makhluk, mereka banyak. Dan mereka tidak kenal kompromi. Siapa yang masuk dengan niat mengambil atau merusak, mereka akan tampakkan diri. Kalau niatnya tidak berubah setelah itu, tidak ada yang bisa menahan mereka. Saya bertanya pelan, ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Parawi mengangguk. Beberapa kali. Ada rombongan yang kami temukan seperti yang kalian lihat hari ini. Ada juga yang masuk dan tidak pernah keluar. Sampai sekarang tidak ditemukan. Keempat dari kami diam. Tidak ada yang ingin bertanya lebih jauh soal rombongan yang tidak pernah ditemukan itu. Lalu saya bertanya sesuatu yang dari tadi mengganjal di kepala saya. Parawi, kenapa kami berempat waktu itu diselamatkan? Parawi melihat ke arah saya beberapa detik sebelum menjawab. Karena kamu tahu cara mendengar. Waktu saya kasih peringatan, kamu dengar. Kamu tidak percaya penuh, tapi kamu tidak menutup telinga juga. Itu bedanya. Saya tidak menjawab, saya hanya mengangguk pelan. Malam itu kami tidur di kampung untuk terakhir kalinya. Pagi harinya mobil dari kota datang menjemput jenazah. Proses pemindahan berlangsung sekitar 2 jam. Para polisi mengurus dokumen keluarga korban dihubungi dari kota. Dan satu persatu jenazah dipindahkan ke kendaraan khusus untuk dibawa pulang dan dimakamkan. Kami ikut kembali ke kota setelah itu. Seminggu kemudian saya mendapat kabar resmi dari kantor. Proyek pengembangan lahan di area Kalimantan itu dihentikan. Alasan yang tertulis di surat keputusan, kondisi medan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Singkat, rapi, dan tidak menyebut apa-apa yang sebenarnya terjadi. Saya lipat surat itu dan simpan di laci meja. Sampai sekarang saya masih bekerja di bidang yang sama, tapi bukan di perusahaan itu lagi. Rino pindah ke Sulawesi, kembali ke kampung halamannya. Agung masih di kota, terakhir saya dengar dia kerja di perusahaan konstruksi. Niko berhenti dari dunia lapangan sepenuhnya. Dia buka usaha kecil-kecilan dan tidak pernah lagi mau diajak tugas keluar kota. Saya tidak menyesal pernah mengalami ini. Saya bersyukur keluar dengan selamat dan tidak kekurangan apapun secara fisik. Tapi ada satu hal yang berubah dari diri saya sejak malam di hutan itu. Setiap kali ada orang yang lebih tua memberi peringatan, dalam bentuk apapun, soal apapun, saya tidak pernah lagi menganggapnya sebagai angin lalu. Karena saya sudah lihat sendiri apa yang terjadi pada orang-orang yang memilih untuk tidak mendengar.